Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah aplikasi Matematika Sains Teknologi dan Rekayasa. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semua ya di rumah dan semoga juga masih tetap semangat mengikuti perkuliahan ini meskipun pembelajaran ini kita lakukan di rumah masing-masing ya. Oke. Video pembelajaran ini sengaja dibuat sebagai panduan. Mungkin tidak akan semua slide kita bahas, hanya slide tertentu yang mungkin dirasa perlu untuk dijelaskan secara langsung ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke topik baru seperti yang sudah kami jelaskan pada awal perkuliahan, pada kita awal pertemuan ya di kelas, bahwa kelas ini akan kita bagi dalam dua topik ya. Topik sebelumnya dari awal sampai ke UTS kan kalian membahas tentang makanan. Nah, dari topik setelah UTS sampai ke pertemuan 16 kita akan membahas mengenai topik transportasi. Nah, pada kelas ini transportasi yang seperti apa? Kita akan membahas atau melakukan diskusi, mempelajari mengenai sistem transportasi berkelanjutan. Oke? Nah, pada awal pertemuan sudah kita jelaskan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah fakultas dan tim penyusunnya merupakan dari FPMIPA ya. Jadi Prodi RPL ini mengacu ke FPMIPA. Nah, tim pengembangan materi utamanya saya perkenalkan bahwa di sini ada Dr. Irma, Dr. Elah, dan Dr. Ida Karniawati ya. Jadi di sini tim penyusun materi kuliah ini semuanya bergelar doktor. Jadi insya Allah materi ini sudah disusun secara sistematis. Oke, nah kami sebagai dosen RPL yang menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa RPL dan khususnya dengan kondisi saat ini yang dimana terjadi wabah, sehingga kita perlu menyesuaikan sistem pembelajaran yang asalnya dirancang untuk tatap muka, kita mengembangkannya menjadi sistem pembelajaran daring. Oke. Nah, salah satu yang kita sesuaikan adalah mengenai agenda pertemuan perkuliahan. Oke, kita agendakan dari pertemuan 9 kita saat ini ada di pekan ke-9 hingga ke akhir semester di pekan ke-16 atau pertemuan ke-16. Nah, di pertemuan 9 ini di mana video kalian hari ini saksikan, capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan yaitu kalian mampu untuk mendefinisikan sistem transportasi berkelanjutan itu seperti apa. Lalu setelah itu, kalian perlu menemukan fakta-fakta atau data tentang masalah transportasi. Nah, untuk menemukan fakta-fakta itu, kalian perlu melakukan tugas studi literatur, memanfaatkan berbagai jurnal, media massa, media sosial, atau dari sumber-sumber yang menunjukkan data yang representatif. Oke. Nah, untuk memandu kalian melakukan tugas ini, kalian bisa menggunakan lembar kerja mahasiswa ke-1 ya, yang LKM 1 di transportasi. Oke, di topik transportasi. Di sini sebagai panduan kalian, sebagai alat kerangka berpikir ya, untuk bisa menemukan fakta-fakta atau data tentang masalah transportasi. Oke, nah nanti di pertemuan 10, setelah kalian temukan banyak fakta, banyak permasalahan terkait dengan topik transportasi, kalian identifikasi akar masalahnya. Mana yang benar-benar inti permasalahannya. Nah, inti permasalahan itu yang kalian coba rancang sebuah solusi. Nah, kemudian kalian akan lakukan pemodelan dan simulasi menggunakan suatu aplikasi. Mungkin ada aplikasi seperti AnyLogic, tapi untuk pemodelan dan simulasi ini nanti bisa kalian gunakan tidak terbatas ya, tapi mungkin ada referensi kami yaitu AnyLogic. Lalu nanti kalian coba merancang strategi secara berkelompok penyelesaian masalah melalui aplikasi pemodelan dan simulasi tersebut. Nah, untuk merancang itu kalian dipandu menggunakan LKM 2. Nah, lalu pada pertemuan 11 setiap kelompok
akan diminta untuk presentasi rancangan pemodelan. Mungkin sistem presentasinya akan dibuat seperti waktu presentasi produk topik makanan ya. Dari situ nanti akan dibagi tiap kelompok beberapa sesi. Oke, nanti jadi di situ kita diskusi antara kelompok dengan kami dosen, dan insya Allah akan kami berikan feedback terhadap rancangan strategi penyelesaian masalah dari setiap kelompok. Nah, lalu di pertemuan 12 ada optimalisasi pemodelan. Nah, jadi setelah kami berikan feedback, setelah kita bersaling berdiskusi, mungkin ada satu insight atau masukan yang bisa kalian lakukan sebagai optimalisasi dari model yang sudah kalian rancang pada pertemuan 10 tersebut. Nah, untuk melakukan optimalisasi, kalian akan dipandu dengan lembar kerja mahasiswa yang ketiga ya. Baik, selanjutnya pada pertemuan ke-13 ada materi pengenalan seputar publikasi ilmiah. Pada pertemuan awal waktu di kelas kita sudah membahas bahwa output dari perkuliahan ini khususnya untuk topik transportasi adalah berbentuk artikel ilmiah. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai pengenalan template dari jurnal yang sudah direkomendasikan. Jadi nanti untuk mendapatkan nilai yang optimal, kalian diminta untuk submit ya, minimal submit ke salah satu jurnal yang nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Nah, lalu juga ada materi penting yaitu terkait dengan anti plagiarisme ya. Jadi di sini ada kaidah-kaidah keilmuan yang perlu kita perhatikan, bahwa bagaimana cara mengutip, kalian mereferensikan salah satu karya orang lain, itu bagaimana aturan-aturannya sehingga tidak dipandang sebagai bentuk plagiarisme. Nanti kita juga ada pengenalan software untuk sitasi, salah satunya adalah Mendeley ya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan software lain, misalnya Zotero atau mungkin bahkan dari Word sendiri juga, Microsoft Word juga menyediakan ya untuk fitur citasi ini. Nah, itu sih bebas, tapi kita rekomendasi untuk Mendeley ya. Oke, selanjutnya pada pertemuan 14 kalian akan presentasi hasil optimalisasi pemodelan dan simulasi. Jadi ini sebenarnya untuk yang pertemuan 12 ini kalian akan ada waktu sekitar 2 pekan ya. Jadi dari pertemuan 13 ke pertemuan 14 ada 2 pekan untuk merancang model solusi yang akan kalian terapkan. Oke. Nanti kita presentasi, kita diskusi hasil optimalisasi pemodelan dan simulasinya. Baru setelah itu di sini kalian sudah rancang untuk bentuk artikel ilmiahnya. Nah, nanti pada pertemuan ke-15-nya kalian menulis publikasi ilmiah, oke, ditambah satu poster atau video. Oke, jadi satu artikel kalian tulis sesuai dengan template yang dari jurnal rekomendasi, nanti kita informasi selanjutnya. Nah, kalian tambah poster atau video ya, mana yang menurut kalian lebih interaktif. Oke, jadi bukan masalah mudah atau susah, tapi mana yang lebih interaktif, jadi publikasi ide kalian tuh lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Oke, nah ini jadi gambarannya untuk perkuliahan kita dari pertemuan 9 sampai ke-15. Nanti yang ke-16-nya adalah laporan akhir atau UAS kita ya. UAS-nya akan berbentuk laporan akhir. Oke. Nah, jadi secara garis besar rincian kegiatan perkuliahan kita ada yang pertama adalah kalian perlu melakukan identifikasi masalah terkait dengan transportasi baik secara global nasional maupun lokal ya. Oh ya, jadi intinya di identifikasi masalah ini juga bisa melihat permasalahan transportasi di lingkungan sekitar rumah ya. Mungkin yang rumahnya di Bandung bisa lihat transportasi di Bandung gimana, di Jakarta, Tangerang, Depok, Jabodetabek, atau mungkin yang di Sumatera gitu, melihat permasalahan apa yang bisa kalian angkat untuk jadi tugas kelompok kalian ya. Lalu kalian coba rancang sebuah solusi, strategi penyelesaian masalahnya seperti apa menggunakan aplikasi pemodelan dan simulasi. Nah, selanjutnya optimalisasi solusi ya. Jadi kita nanti diskusi apakah solusi yang kalian rancang itu benar-benar solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian identifikasi. Nah, itu bisa dari membuat solusinya, menguji dan merekonstruksi strategi penyelesaian masalah melalui pemodelan dan simulasi.
Oke, jadi intinya kita melakukan pemodelan dan simulasi ini adalah sebagai ilustrasi dari kondisi yang sebenarnya. Oke, misalnya kalian mungkin menyelesaikan permasalahan kemacetan. Nah, kalian tidak perlu membuat satu daerah jadi macet, tapi kalian bisa aja kan buat modelnya kemacetan satu aplikasi, sehingga kalian punya solusi tentang kemacetan. Nah, bagaimana solusi itu diterapkan dalam pemodelan dan simulasinya. Nah, selanjutnya ide kalian itu dituliskan dalam bentuk komunikasi ilmiah. Nah, komunikasi ilmiahnya dalam bentuk laporan akhirnya adalah artikel ilmiah yang kalian coba publikasikan ya, belajar publikasi ke jurnal atau paper, proceeding ya. Nanti kita cari tahu jurnal yang bisa kita rekomendasikan. Nah, selanjutnya ditambah dengan video atau poster ya di sini. Oke, mungkin slide-nya sih masih banyak ya terkait dengan ini, tapi bisa kalian baca sendiri, pahami sendiri slide dan modulnya ya. Di sini ada slide dan modul dan beberapa bahan referensi di spot itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan hubungi kami, Pak Iqbal atau saya, melalui WhatsApp ataupun email. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.